Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Dwi Lestari dari IAT 1 semester 6 Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sistematika penulisan skripsi dari IAIN Palu. Sebelumnya saya membahas tentang sistematika ini dengan mengikuti buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah seperti ini yang saya dapat dari salah satu dosen IAIN Palu juga mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung aja ke penjelasannya. Di sini saya mengambil skripsi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan penelitian pustaka, judulnya Hujan sebagai Obat menurut Surah Al-Anfal ayat 11. Studi komparatif Tafsir Mafati Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Tafsir Al-Jawahir karya Tantowi Jauhari. Penulisan judulnya kurang lebih sama dengan format IAIN Palu juga seperti ini. Perbedaannya ada di logo. Logonya ditulis dengan masing-masing 3 cm seperti ini. Kemudian tulisan skripsinya di bawah ya, ini sedangkan ini di atas. Kemudian nama, langsung nama benar, kemudian fakultas, institut, dan tempat pembuatan skripsi lalu tahun pembuatannya. Di sini halaman sampul dengan halaman judul ada perbedaannya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sedangkan dari IAIN Palu tidak ada perbedaan, ya ini sama saja. Lanjut ke persetujuan pembimbing. Kurang lebih sama ya, seperti ini. Hanya saja pembimbing dari IAIN Palu ada 2, sedangkan dari Institut Ilmu Al-Quran hanya 1. Ini merupakan lembar pengesahan. Lembar pengesahannya juga hampir sama. Perbedaannya hanya seperti ini. Dewan pengujinya ada di dalam kolom tabel, dan ketua jurusan dan dekan fakultas ada di bawahnya, sedangkan ini langsung seperti ini tanpa tabel. Itu saja. Kemudian pernyataan penulis. Sama ya. Bedanya tidak perlu ditulis seperti ini. Itu saja, namanya langsung ditulis di paragraf seperti itu. Kemudian bagian abstrak. Bagian abstrak di sini dia menuliskan satu paragraf untuk data dirinya, sedangkan abstrak IAIN Palu seperti ini penulisannya, kemudian digaris, kemudian mulai abstraknya. Kita langsung saja ke daftar isi karena daftar isi bisa menjelaskan secara keseluruhan dari sistematika penulisan skripsi. Oke, tunggu dulu. Kita lihat di sini perbedaan daftar isinya. Langsung saja ya. Halaman sampul, halaman judul sudah ada nomornya, tapi mungkin pada saat dicetak tidak ada nomornya. Sedangkan di sini langsung persetujuan pembimbing, beda urutannya ya. Ini yang pertama pernyataan di IAIN Palu, pernyataan keaslian dulu, kemudian persetujuan pembimbing dan pengesahan. Sedangkan di sini persetujuan dahulu, pengesahan, kemudian pernyataan penulis. Setelah itu kata pengantar, daftar isi, pedoman translate di sini juga harusnya sama. Kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar tabel, gambar lampiran. Bila ada pedoman translate juga ditulis di sini, kemudian abstrak. Bagian bab 1 sama, yang dibahas latar belakang, terus rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan garis-garis besar isi atau sistematika penulisan skripsinya. Sedangkan bagian kedua, ini saya ambil contoh dari judul pustaka ini. Intinya bab 2 ini membahas kajian umum tentang
Hujan dan tafsir ilmi. Kenapa tafsir ilmi? Karena tafsir ilmi merupakan tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang dikorelasikan dengan ilmu-ilmu sains, dan hujan yang dimaksud di sini juga termasuk dalam tafsir ilmi. Bagian bab 3-nya membahas tentang tokoh yang dibahas dalam skripsi ini, yakni Fakhruddin Faiz dan tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi dan tafsirnya Mafatih Al-Ghaib dan Tantawi Jauhari dalam tafsir Al-Jawahir, dijelaskan di bab 3. Kemudian pada bab 4 dijelaskan keseluruhan dari judul ini, tidak sepenggal-sepenggal seperti bab 2 dan bab 3, yakni langsung dibahas manfaat hujan dalam surah Al-Anfal ayat 11 menurut Fakhruddin Ar-Razi dan Tantawi Jauhari. Bagian pertamanya dijelaskan dulu penafsiran dari tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi surah Al-Anfal ayat 11 dan penafsirannya Tantawi Jauhari surah Al-Anfal ayat 11. Kemudian bagian keduanya membahas tentang persamaan dan perbedaan penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan Tantawi Jauhari. Bagian ketiganya membahas relevansi penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan Tantawi Jauhari tentang hujan sebagai obat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11. Sistematikanya seperti ini: bab 2 secara umumnya, bab 3 bagian sebelah dari judulnya, yakni tokoh-tokohnya, dan bab 4 membahas keseluruhannya. Kemudian bab 5-nya langsung kesimpulan dan implikasi penelitian. Setelah itu kepustakaan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. Seperti ini susunan sistematika penulisan skripsi menurut yang sesuai dengan IAIN Palu. Berikut pemaparan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.